Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pehabasyadara. Jumpa lagi bersama saya Farhan Hawari dalam Berita Aceh hari ini. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Abrasi pantai Lok Pu'u, Kabupaten Aceh Utara yang terus mengganas mengancam keselamatan warga. Gangguan pasokan listrik yang berulang di Provinsi Aceh mengancam iklim investasi. Warga Kabupaten Aceh Tamiang memadati lapak durian untuk berburu buah durian dengan harga murah meriah. Abrasi yang melanda permukiman Desa Lok Pu'u, Kabupaten Aceh Utara semakin parah dan terus mengancam keselamatan warga. Sebanyak 38 rumah lenyap dihantam abrasi yang menyebabkan ratusan keluarga hidup berdesakan di area Pantai Baru. Gubernur Aceh Muzakir Manaf terjun ke lokasi untuk melihat kondisi permukiman yang tergerus air laut. Di Gampung Lok Pu'u, garis pantai terus merengsek jauh ke daratan. Permukiman padat yang dulunya berdiri di sepanjang pantai, kini hanya menyisakan reruntuhan dan pasir. Sebanyak 38 rumah disapu gelombang yang semakin mendekati desa. Muzakir yang meninjau langsung lokasi menyebut, situasi sudah dalam kategori darurat. Ia menekankan penanganan cepat karena abrasi yang terus meluas menyebabkan rumah warga mendekati tepi jurang erosi. Dari 475 keluarga di Lok Pu'u, 214 diantaranya terdampak langsung. Warga yang bertahan terpaksa hidup dalam genangan air laut yang masuk ke perkampungan saat pasang purnama. Sumur rusak, air bersih hilang, dan fasilitas untuk kebutuhan dasar tak bisa digunakan lagi. Jalan utama Gampung juga terputus. Sebagian amblas setelah tersapu gelombang besar yang nyaris terjadi setiap hari menghantam bibir pantai. Kita harapkan sifat mungkin diperbaiki ya, karena ini boleh kita andalkan di tangkap darurat supaya cepat. Itu saja. Sifat mungkin lah. Nanti saya akan bagi tapak supaya ditindaklanjuti dan jangan merebak. InsyaAllah Pak Gubernur sudah menyatakan bahwa akan berusaha secepat mungkin sehingga masyarakat yang ada di Desa Lok Pu'u aman. Nah, mudah-mudahan dengan doa kita bersama mudah-mudahan cepat selesai. Di bawah arus 38 kakak. Kalau rumah 38 yang udah nggak ada lagi rekam jejak. Karena ini kan perkampungan masyarakat di sini. Dengan terjadinya abrasi, tanahnya sudah nggak ada lagi. Ini syarat tanah ini memiliki sertifikat tempat kita berdiri di sini. Nah, jadi kapan ini Pak abrasi ini terjadi? Ini abrasi ini yang terjadi setelah pemasangan batu jeti ini yang sangat tajam. Dulunya tidak seperti ini. Warga menuntut penanganan darurat, termasuk pemecah gelombang dan direlokasi sementara bagi keluarga yang kehilangan rumah. Abrasi di desa ini menjadi potret nyata bahwa tanpa mitigasi cepat, permukiman di pinggir pantai bisa hilang dalam hitungan tahun. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Sejumlah warga binaan pemasyarakatan WBP Lapas Kelas 2B Langsa menjalani screening tuberkulosis (TBC). Upaya ini merupakan bagian dari deteksi dini untuk mencegah penyebaran TBC di lingkungan lapas. Sebanyak 350 WBP menjalani pemeriksaan TBC. Pemeriksaan menggunakan alat ronsen portable yang ditempelkan pada bagian dada mereka.
Metode ini digunakan untuk melihat kondisi paru-paru secara langsung sehingga mempermudah deteksi dini gejala TBC. Screening sebagai bentuk pelayanan pemeriksaan kesehatan yang memadai bagi warga binaan. Baik, hari ini kita melaksanakan screening kesehatan TB untuk warga binaan di kelas 2B Langsa. Ya, target kita ada sekitar 360 warga binaan yang insya Allah akan kita lakukan screening juga melakukan kegiatan pemeriksaan longsor. Sementara itu, Kalapas kelas 2B Langsa, Abdul Halim Faisal, menyambut baik pemeriksaan kesehatan para warga binaan. Kami mengadakan screening kesehatan, penyakit menular dan sebagainya, dengan harapan supaya dapat melihat kondisi warga binaan, sehingga sesudah kita tahu apa yang mereka mungkin ada penyakit bawaan, penyakit dalam dan sebagainya, sehingga ini bisa kita buat sebuah antisipasi, memitigasi, sehingga penyakit yang barangkali ada ditemukan tidak mewabah atau menjalar kepada narapidana yang lain. Screening ini diharapkan gejala TBC dapat terdeteksi lebih awal, sehingga penanganan bisa lebih cepat dan terarah. Dengan demikian, kesehatan warga binaan dapat terus terjaga dan terlindungi. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Pemadaman listrik yang berulang dalam 2 bulan terakhir dinilai Gubernur Aceh Muzakir Manaf menghambat investasi dan merugikan warga Aceh. Padahal Aceh saat ini diklaim dalam kondisi surplus listrik. Dalam pernyataan resmi Senin malam 17 November 2025, Gubernur Muzakir Manaf menegaskan pemadaman listrik yang terus terjadi di Aceh tidak sepatutnya terulang, karena kapasitas produksi listrik Aceh saat ini melebihi kebutuhan masyarakat. Pemadaman listrik di Aceh telah terjadi sedikitnya 2 kali dalam 2 bulan terakhir. Pertama pada 20 September hingga 1 Oktober 2025, Aceh gelap selama 48 jam. Yang terbaru pada Sabtu 15 November 2025 lalu, pemadaman kembali terjadi menyebabkan Aceh gelap hingga 20 jam. Gubernur Muzakir Manaf menilai kondisi ini berpotensi mengganggu iklim investasi dan membebani aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, surplus daya listrik seharusnya dapat dinikmati masyarakat secara maksimal tanpa gangguan yang berulang. Maklum dan juga di orang PWN harus betul-betul serius melayani masyarakat. Karena kita lihat listrik kita surplus. Makanya di segi itulah. Pemadaman listrik pasti mengganggu investasi, rusak barang elektronik di rumah-rumah itu satu beban kan. Sementara itu, PLN Aceh dalam keterangan tertulis Minggu 16 November 2025 menyatakan sistem kelistrikan kembali normal, namun belum dapat memastikan penyebab utama pemadaman yang terjadi berkali-kali. Warga Aceh berharap penjelasan tegas dan langkah perbaikan sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak terulang. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Operasi Pasar Murah berlanjut dan diperluas. Pemkab Aceh Barat bersama Perum Bulog menggelar operasi pasar murah yang langsung diserbu warga sejak pagi hari. Antrean warga mengular hingga berjam-jam. Mereka rela antre karena takut kehabisan paket bahan pokok. Apalagi harga sejumlah bahan pokok di pasaran sedang tinggi. Pasar Bina Usaha di Desa Ujung Baruh, Kecamatan Johan Pahlawan pada Selasa pagi dipadati ratusan warga yang datang untuk mendapatkan sembako murah. Sejak pukul 7 pagi waktu setempat, lokasi pasar murah mulai ramai.
Bahkan rela menunggu hingga berjam-jam agar tidak kehabisan paket. Dalam program ini, pemerintah kabupaten menyediakan 1.000 paket sembako berisi beras, gula, minyak goreng, dan telur ayam. Dengan harga Rp192.000 lebih rendah dari harga pasar. Tingginya antusias warga menyebabkan paket bahan pokok cepat habis. Meski mereka merasa terbantu, namun tetap mengeluh karena pasar murah hanya dilaksanakan di satu lokasi. Masri, warga desa Belang Berandang, menilai pasar murah ini sangat membantu di tengah situasi ekonomi yang masih tak stabil. Namun menurutnya, penyelenggaraan seharusnya dibuat lebih merata agar warga di kecamatan lain juga bisa mendapatkan akses yang sama. Lurah, atau bersama itulah kan. Nah, itu nggak ribu kali masa. Lebih murah sini. Lebih murah sini ya. Paket itu berapa nih? Ini 188. Kalau di sana berasa lebih. Ada lebih ya. Kalau dia ada 100. Jadi orang yang dalam antri lama tidak dapat. Yang baru antri dia dapat. Sampai dapat. Pasar murah menjadi langkah konkret untuk menjaga stok dan stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus menopang masyarakat berdaya beli rendah di tengah gejala inflasi yang terus menguat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat.